Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emaji Adiaksa, NPM 2375844. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari file CSV saya yaitu AI Job Market Insights. Jadi pertama-tama ada tabel gaji per lokasi. Jadi tujuan ini untuk menunjukkan bagaimana gaji rata-rata bervariasi di berbagai lokasi. Nah, seperti dilihat di sini di bar chart di sini, San Francisco ini lebih tinggi dibandingkan kota seperti Toronto atau London. Dan yang keduanya adalah Singapura. Seperti yang dilihat di sini ada San Francisco dengan 5.500 US dollar dan Singapura itu dengan 5 juta US dollar. Kemudian untuk Toronto itu 3,6 juta US dollar dan London yaitu terendah kedua ya dengan menggaji rata-rata 4 juta 85 ribu US dollar. Ini untuk membandingkan di kota mana yang lebih sering menggaji pekerjanya lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, jadi kedua adalah adopsi AI berdasarkan industri. Jadi tujuan ini untuk menampilkan bagaimana berbagai industri itu mengadopsi teknologi AI. Seperti yang dilihat di sini, di bidang industri teknologi itu lebih banyak mengadopsi itu AI adoption level, mulai dari low sampai high, low, medium, dan high. Dan kemudian yang kedua adalah industri retail. Itu sama juga low, medium, dan high. Dan ada industri transportasi yang eh, masih tidak menggunakan AI adoption levelnya itu lebih lengkap atau lebih fleksibel. Dan kedua itu adalah healthcare. Padahal healthcare ini sangat membutuhkan. Ya, jadi kesimpulan itu eh, adopsi AI di sektor retail dan teknologi menunjukkan pertumbuhan, sedangkan di sektor transportasi dan healthcare masih tertinggal. Oke, next. Ada resiko otomasi dan gaji. Tujuannya itu untuk mengevaluasi hubungan antara resiko otomatisasi dan gaji. Jadi hasilnya itu pekerjaan dengan resiko otomatisasi tinggi cenderung menawarkan gaji lebih tinggi. Yang di sini di Singapura itu menawarkan gaji yang lebih tinggi dengan gaji sekitar 2,3 juta US dollar. Dan untuk low yaitu pekerjaan dengan risiko rendah itu rata-rata rata-rata menggaji sekitar 854 ribu US dollar. Oke. Kesimpulannya ini pekerjaan yang berisiko tinggi itu untuk digantikan oleh otomatisasi itu mungkin menawarkan gaji yang lebih tinggi sebagai kompensasinya terhadap resiko ketidakpastian pekerjaan. Hal ini dapat terlihat pada peran yang membutuhkan keterampilan yang kompleks dan spesifik. Nanti saya akan jelaskan ya di tabel selanjutnya untuk keterampilan yang kompleks dan spesifik ya. Jadi, di sini ada tabel ukuran perusahaan dan gaji. Tujuan ini untuk membandingkan bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi gaji. Jadi, di sini ada bar chart untuk perusahaan kecil itu memiliki gaji sekitar 2,3 juta 76 ribu US dollar dibandingkan dengan perusahaan besar. Saya ambil contoh di sini. Ya, sini. Dengan gaji rata-rata 1,32 ribu US dollar. Jadi kesimpulan ini untuk menunjukkan bahwa perusahaan kecil itu mungkin memberikan kompensasi yang lebih tinggi untuk menarik bakat-bakat terbaik atau bisa dibilang investasi bakatnya yang kemudian mungkin mereka akan mendapatkan untung atau stabil perusahaannya itu seperti itu. Dan karena perbedaan tanggung jawab juga ya, yang lebih besar untuk organisasi yang lebih kecil. Jadi tanggung jawabnya itu besar, dikarenakan mereka adalah perusahaan startup. Jadi mereka harus mencari bakat atau menginvestasi di bakat-bakat yang terbaik. Oke. Jadi ada tabel proyeksi pertumbuhan dan ukuran perusahaan job growth and company size.
Tujuan ini untuk membandingkan proyeksi pertumbuhan pekerjaan di perusahaan kecil dan besar. Jadi perusahaan kecil ini seperti dilihat di sini nih growth, di sini juga growth, decline stable, tiga-tiganya. Oke. Dan di sini juga eh, jadi perusahaan kecil ini lebih cenderung menunjukkan tren pertumbuhan dalam perusahaan. Ini bisa dilihat di sini banyaknya peran yang diproyeksikan akan bertumbuh di organisasi dengan ukuran kecil. Sedangkan perusahaan besar ini ada bercampur antara pertumbuhan dan penurunan. Dilihat di sini, ini di sini perusahaan ini growth dan satunya lagi ini di sini ada yang tidak ya sedang growth tetapi tidak besar growth-nya menumbuhnya seperti perusahaan yang ada di Berlin. Jadi kesimpulannya nih, perusahaan kecil seringkali lebih dinamis dalam menghadapi perusahaan besar dan teknologi yang dapat menyebabkan peningkatan proyeksi pertumbuhan pekerjaannya. Sebaliknya, perusahaan besar mungkin lebih stabil, namun juga beresiko mengalami penurunan untuk peran-peran tertentu karena otomatisasi dan efisiensi proses bisnis. Kemudian ada tabel required skill seperti yang tadi saya bilang. Jadi keterampilan yang dibutuhkan di sini ada UI atau UX design yang pertama, yang kedua ada project management, dan ketiga adalah JavaScript. Tapi untuk keterampilan seperti cybersecurity juga dan machine learning itu lebih itu penting juga. Tapi saya menjelaskan dari UX atau UI design, JavaScript dan kemudian project management. Dikarenakan tiga itu menjadi pondasi utama di startup perusahaan kecil lebih lebih pertama, lebih penting. Sedangkan cybersecurity dan machine learning itu jika startupnya itu sudah berhasil, itu baru mereka menyewa cybersecurity dan machine learningnya. Jadi UX itu keterampilan UX atau UI design itu keterampilan yang banyak diminta di berbagai lokasi atau industri. Itu untuk biasanya itu untuk startup yang tadi saya bilang tadi. Kemudian ada JavaScript ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dan terakhir adalah project management yang menjadi keterampilan penting dalam posisi manajemen dan organisasi. Jadi kesimpulannya nih, untuk sukses di pasar dan AI dan otomatisasi, keterampilan teknis seperti UX atau UI design dan JavaScript serta keterampilan manajemen proyek sangat dibutuhkan. Next ada fleksibilitas bekerja dari jarak jauh atau remote friendly. Nah, tujuan ini untuk menunjukkan apakah peran pekerjaan di AI dan otomatisasi itu mendukung kerja jarak jauh. Hasilnya itu sekitar 60% dari pekerjaan dalam dataset saya ini mendukung opsi bekerja dari jarak jauh. Mungkin kelihatannya di sini lebih itu dikarenakan saya hanya mengambil screenshot dari sana dan kelihatannya tidak banyak ya yang mendukung remote friendly, tapi saya akan itu menjelaskannya di sini. Nah, di sini dia 60% di sini. Tuh, lebih banyak bisa dilihat di sini. Nah. Oke, remote friendly di sini lebih banyak dibanding no remote friendly. Seperti tadi saya bilang itu kerjaan pekerjaan ini mendukung opsi pekerja dari jarak jauh. Nah, peran seperti cybersecurity analyst dan AI researcher lebih mendukung kerja remote dibanding peran sales manager yang umumnya itu membutuhkan kehadiran fisik. Pekerjaan yang mendukung remote juga seringkali memiliki gaji yang lebih tinggi, terutama di sektor teknologi dan hiburan. Jadi kesimpulannya ini, untuk bekerja dari jarak jauh menjadi fitur yang sangat penting di pasar kerja saat ini, terutama untuk peran teknis di bidang AI dan otomatisasi. Pekerjaan yang mendukung remote biasanya lebih menarik bagi talenta terbaik yang memiliki fleksibilitas dalam pekerjaan mereka. Jadi kesimpulan ini, presentasi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pasar pekerjaan di bidang AI dan otomatisasi, distribusi gaji, dan ukuran perusahaan, lokasi, dan adopsi AI. Memainkan peran penting dalam menentukan peluang karir
di bidang ini. Selain itu, keterampilan seperti UX atau UI design, JavaScript, dan project management sangat dibutuhkan di berbagai industri. Sementara dukungan untuk bekerja jarak jauh menjadi fitur yang sangat makin menarik di pasar kerja global. Oke, sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.